Bab 350 Kolega. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. CAERADENOIR. Aku menjaga wajahku tanpa ekspresi, nada suaraku datar, dan posturku lurus saat aku melangkah ke kelasnya. Lagi pula, aku harus dilihat oleh orang lain hanya sebagai rekan kerja, tidak lebih. Jadi mengapa dalam Rahmat Fritra aku menyebut namanya, mengumumkan fakta bahwa kita sudah saling mengenal. Di sekitar aku, para siswa berbisik kaget ketika mereka mencoba menentukan hubungan di antara kami. Pikiranku sudah berputar-putar dengan kata-kataku selanjutnya yang diharapkan bisa memadamkan rumor potensial yang mungkin menyebar dari ruangan ini. Gray bukan penggemar perhatian, dan aku memilih untuk tidak memulai dengan langkah yang salah sekali lagi. Aku berusaha melewati gelombang remaja yang dimanjakan ketika seorang wanita muda galak dengan rambut emas dipotong pendek melangkah ke jalan aku. Dia memberiku hormat sebelum berbicara cukup keras untuk didengar teman-teman sekelasnya. Lady Chaera dari High Blood Denoir, ibu dan ayah aku meminta agar aku menyampaikan harapan baik mereka kepada kamu dan darah kamu jika kita bertemu di sekolah. Kamu pasti yang termuda dari High Blood Frost, aku menegaskan. Enola, kata si pirang dengan bangga. Aku telah menjadi penggemar kamu sejak kenaikan kamu sebelumnya dipublikasikan. Aku berusaha untuk suatu hari menjadi seorang Ascender yang terhormat seperti kamu, Lady Chaera. Petik 2. Aku memberinya anggukan. Kalau begitu, sebaiknya kamu mencatat di kelas ini. Gadis Frost, bersama dengan siswa di sekitarnya, mengerutkan kening bingung dan tersinggung saat aku berjalan melewatinya. Gadis di sebelah kanan Enola, yang menempel padanya dengan cara budak yang menandainya sebagai darah Redcliffe, memberiku busur cepat sebelum mengantar tuannya keluar dari ruangan. Bisikan-bisikan itu semakin keras saat para siswa sekarang mencoba menyimpulkan apa arti kata-kata terakhirku, tetapi perhatianku tertuju pada profesor bermata emas yang berdiri dengan tangan disilangkan di ring latihan. Gray terdiam, wajahnya tak terbaca bahkan saat kami bertatapan mata. Aku takut dia sudah tahu apa yang membawaku ke sekolah ini. Tapi lebih buruk dari itu, aku takut dia tidak tahu tapi secara alami berasumsi. Aku minta maaf atas kekasaran teman sekelas aku, sebuah suara berdering, menarik aku dari pikiran aku. Pembicaranya, seorang pria muda kurus dengan kulit hitam dan mata tajam, melewati beberapa yang lain dan mengulurkan tangannya. Aku Valen dari Ramsayer berdarah tinggi. Kami tidak pernah merasa senang, tapi... Aku ada urusan dengan profesormu, aku menyela, mengabaikan tangannya yang terulur sambil menyapu pandangan dingin melalui kerumunan siswa. Dan seperti yang dia sebutkan, kelas sudah berakhir. Rahang pewaris Ramsayer mengatup saat dia menarik tangannya sebelum melangkah keluar. Bisikan dan bisikan itu hanya tumbuh saat seluruh kelas mengikutinya. Hanya siswa terakhir yang pergi tanpa kata-kata, tubuhnya yang kurus membungkuk ke depan saat dia berjuang untuk menaiki tangga, tatapannya terpaku pada sepatunya. Aku meluruskan blusku saat aku mulai turun ke arahnya. Sekarang hanya kami berdua, pikiranku mulai berpacu, mencoba mencari kata-kata berikutnya untuk memecahkan ketegangan ini. Sambil menghela nafas, aku berhenti di tengah tangga dan memilih kata-kata, senang bertemu denganmu lagi. Sekali lagi, aku disambut dengan keheningan, satu-satunya perubahan dalam ekspresinya adalah alis kecurigaan yang terangkat. Aku mengangkat tanganku dengan sikap menenangkan sambil juga menunjukkan cincinku padanya. Aku hanya datang untuk menyapa, hai, dan bertemu dengan seorang teman. Dan di sini aku khawatir kamu menguntitku, jawabnya, tak tergoyahkan dalam sikapnya yang tidak tenang. Aku mengangguk dengan serius. Oh ya, karena aku merindukan kehadiranmu yang pemarah dan samar-samar mengancam. Kedutan terkecil mengganggu sudut bibirnya. Aku tidak pemarah. Aku mencemooh saat aku duduk di kursi terdekat. Benar. Membalikkan punggungnya pada aku, Gray mulai mengutak-atik kontrol platform pelatihan. Ruang kelas Kaiden memiliki sesuatu yang mirip, jadi aku seharusnya bisa menebak apa yang akan terjadi, tapi... Sentakan rasa sakit yang tajam melonjak melalui bagian belakang aku dan ke punggung aku, menyebabkan aku menjerit dan melompat keluar dari kursi. Gray menahan tawa, akhirnya menjatuhkan sikap dinginnya saat aku memelototinya. Sayang sekali Regis sedang tidur, katanya. Dia akan menyukai itu. Aku menggosok di tempat rune yang menyebabkan rasa sakit telah mengejutkanku. Begitu kekanak-kanakan. Dia memiliki keanggunan yang baik untuk terlihat malu-malu, menggosok bagian belakang lehernya, tetapi masih tersenyum seperti orang idiot. Aku baru saja selesai di sini. Mau jalan-jalan. Kita harus membicarakan apa yang terjadi. Tidak, bentakku. Lalu, aku menghela nafas. Ya, kurasa. Setelah dia mengunci kantornya dan dengan sembarangan meletakkan beberapa peralatan pelatihan, kami meninggalkan gedung, berjalan perlahan ke arah umum Windecrest Hall, tempat kami berdua menginap. Jadi, aku memulai setelah 1 menit keheningan yang canggung. Profesor Gray, Ya, sepertinya. Bijaksana. Aku selesai untuknya. Dia memberiku anggukan kaku. Itu adalah langkah yang cerdas, aku menegaskan dengan sedikit senyum. Apa yang kamu lakukan pada tentara bayaran di Relic Thames, ya, itu adalah rahasia umum bahwa kamu adalah dirimu. Tetapi setelah persidanganmu, Aula Tinggi tidak tertarik untuk mengejarmu, dan keluarga Granbell meninggalkan tanah Relic Thames mereka dan kembali ke Vekor, di mana mereka sudah cukup tenang. Langkah Gray tergagap dan alisnya berkerut.
Kamu mendapat informasi yang sangat baik. Iya, aku punya sumber dayaku, kataku, melihat sekelompok siswa berlari melewatinya. Aktivitas dan hiruk-pikuk kampus yang konstan selalu menyenangkan sekaligus melelahkan bagi aku. Aku memiliki guru privat yang tumbuh dewasa, dan ketika Sevren, Lauden, dan aku disosialisasikan, itu demi pesta makan malam formal di, atau beberapa orang kaya lainnya, perkebunan kami. Baru kemudian, ketika aku masih remaja, aku diizinkan untuk menghadiri akademi, dan itu pun hanya untuk 2 musim. Meskipun banyak siswa di sini berasal dari darah tinggi, darah Fritra aku meyakinkan aku bahwa aku akan selalu diperlakukan sebagai patung kristal daripada orang yang sebenarnya. Bahkan di Relictums, aku selalu dilindungi oleh penyamaran Haedric dan kehadiran penjaga aku, Taegan dan Aryan. Akademi itu berbeda, terutama karena darah angkatku bersama dengan pencapaianku sendiri membawa cukup banyak perhatian yang tidak diinginkan. Lady Chaera, sebuah suara renyah mengumumkan dari belakang kami. Gray dan aku sama-sama berhenti dan berbalik, dan aku melihat wajah Gray rata menjadi topeng tanpa ekspresi dari sudut mataku. Pembicaranya adalah seorang penyihir dengan gaya rambut yang berlebihan dan jubah yang mencolok. Aku tidak mengenalinya. Lady Chaera, ulangnya sambil membungkuk. Matanya tetap menatapku, tidak pernah mengakui kehadiran Gray. Suatu kehormatan akhirnya bertemu denganmu. Aku Janus dari Blood Graeme, Profesor. Permisi, kataku dengan nada sopan yang masih berhasil menyampaikan pemecatanku. Aku khawatir kamu telah menyela pembicaraan aku dengan Profesor Gray. Mungkin kita bisa bicara nanti, pada waktu yang lebih tepat. Dengan anggukan singkat, aku berpaling dari pria itu, yang tampak seolah-olah aku telah menamparnya. Aku menoleh ke arah Gray, penasaran ingin melihat reaksinya, tapi Ascender yang tak berperasaan itu telah meninggalkanku. Brengsek, pikirku dengan cemberut sebelum mengejarnya. Aku mendapati diriku melirik Gray, mengamati profil tajamnya saat kami berjalan bersama dalam diam. Aku minta maaf jika ada rumor yang menyebar karena kamu terlihat bersama aku. Aku tidak menyadari berada di hadapan kamu saja akan membangkitkan begitu banyak perhatian, kata Gray, nadanya hanya membawa sedikit humor menggoda. Maafkan aku karena tidak menyadari betapa terhormatnya itu. Kamu dimaafkan, jawabku bijak sebelum tertawa kecil. Mungkin memiliki beberapa drama di antara kita akan membuat para darah tinggi ini mengalihkan perhatiannya dariku. Sudut bibir Gray sedikit melengkung ke atas saat dia menatap kosong ke depan. Aku mengejek. Kamu bertindak seolah-olah satu-satunya hal yang kami hargai adalah gosip yang menarik. Bukan, Gray kembali. Aku menggelengkan kepalaku. Aku harus memperkenalkanmu pada Profesor Apelion. Kalian berdua harus menjadi teman cepat mengingat kebencian kalian terhadap kelas bangsawan. Petik 2. Kita sudah pernah bertemu, kata Gray, sebelum dia mengalihkan pandangannya padaku. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Kaiden of Highblood Apelion adalah seorang penyihir terkemuka, jawabku saat kami melewati antara kapel dan portal Relictum. Bingkai portal bersenandung dengan energi, menunjukkan seseorang baru saja menggunakannya. Sebuah tanda kebesaran di rune ketiganya, putra terpenting di rumahnya, dan akan menjadi raja berikutnya sebelum dia terluka dalam perang. Dia ikut perang. Gray kembali menyembunyikan emosinya di balik wajah tanpa ekspresi. Dia mungkin juga memakai topeng. Dia, kataku, tidak yakin mengapa ini akan mengejutkannya, atau bahkan jika dia terkejut. Rumornya adalah, aku menahan diri dan membiarkan kata-kata itu menghilang. Sebenarnya, itu bukan tempatku untuk mengatakannya. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa dia ditangkap dan disiksa oleh para dicatia. Gray mengerutkan kening dan tampak fokus jauh ke kejauhan. Mau tak mau aku bertanya-tanya ingatan apa yang muncul. Apakah dia kehilangan orang dalam perang? Apakah aku salah bicara? Aku bertanya. Tidak, aku hanya memikirkan perang, katanya. Aku berhenti sejenak, menggigit bibirku saat aku memikirkan apa yang dikatakan Gray. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Desakannya untuk melakukan hal-hal sendirian dan menghindari orang lain, cara dia tampak mundur dari dirinya sendiri setiap kali dicaten atau perang disebutkan, bagaimana dia tidak pernah berbicara tentang hidupnya sebelum Relictums. Kamu sedang berperang, kan? Gray membeku sebelum berbalik ke arahku, matanya yang biasanya apatis sekarang menjadi dingin dan tajam. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Aku ragu-ragu. Tampaknya biasa saja, sekarang setelah aku membuat koneksi, tetapi itu juga merupakan ketertarikan mentor aku padanya. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa, atau harus, mengkonfirmasi bahwa Skite Seris adalah mentorku dulu. Nevermind, katanya dengan satu gelengan tajam dari kepalanya. Itu tidak masalah. Ya, memang begitu, tetapi aku lebih suka tidak membicarakannya. Maafkan aku. Tentu saja, kataku. Gray tidak akan menjadi satu-satunya prajurit yang terluka akibat perang ini. Ketika dia menolak undangan Denoir, aku telah menghubungkannya dengan individualitasnya yang membuat frustrasi, tetapi sekarang aku dapat melihat bagaimana dia sangat menghindari jaring politik apapun yang dijalin ke dalam masyarakat Alakrian. Aku tidak mendorong topik lebih jauh, terlepas dari rasa ingin tahu yang kuat yang aku miliki untuk Ascender misterius ini dan masa lalunya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tetap saja, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan perang saat kami berjalan dalam diam.
Perang itu sendiri adalah topik pembicaraan yang biasa di antara orang-orang bernama dan darah tinggi, tapi aku tidak pernah membayangkan diriku bertarung melawan Dicaten apalagi memikirkan bagaimana hal itu bisa mengubahku. Aku tidak pernah mendambakan jenis perang kemuliaan yang dibawa. Aku tidak tertarik untuk membunuh mereka yang tidak pernah menyakiti aku, terlepas dari di mana mereka dilahirkan atau kepada siapa mereka bersumpah setia. Dan karena ajaran Skite Seris, aku tahu bahwa ekspansi penguasa tinggi ke Dicaten adalah yang terbaik untuk kepentingan diri sendiri, dan itu tidak menguntungkan orang-orang Alakria, bangsawan atau sebaliknya. Aku tidak bisa membayangkan dipaksa berjuang untuk tujuan yang tidak aku dukung. Namun, jika hidupku berbeda, jika Skite Seris tidak menyembunyikan pengetahuan tentang manifestasi darahku, aku bisa saja dilatih untuk pembantaian dan dilepaskan ke Dicatia. Lalu bagaimana? Apakah aku akan kembali seperti Grey, tenang, dingin, dan sering tidak terbaca? Atau apakah aku akan menjadi lebih seperti Kaiden, menarik diri menjadi tidak enak badan dan bertindak seolah-olah tidak ada lagi yang penting di dunia ini? Aku memaksakan diri untuk fokus pada kanopi pohon dan burung-burung yang bernyanyi di sekitar aku, mengusir pikiran lebih jauh tentang perang. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang. Ketika kami akhirnya mencapai Windcrest Hall, aku mengikuti Grey ke kamarnya. Saat dia membukakan pintu untukku dan aku melihat bagian dalamnya, aku tidak bisa menahan tawa. Dia mengamati ruangan, mengerutkan kening. Apa? Maaf, itu persis seperti yang aku bayangkan. Benar-benar tandus barang-barang pribadi atau kenyamanan rumahan. Sepertinya kamu siap untuk pergi pada saat itu juga. Petik 2. Grey menatapku dengan alis terangkat. Itu agak kasar. Lalu seperti apa kamarmu? Apakah kamu membawa seluruh koleksi boneka-boneka kamu? Aku ternganga padanya, lalu menyipitkan mata dan menyilangkan tangan membela diri. Aku ingin kamu tahu aku hanya membawa satu, dan itu akan menjadi penghinaan untuk memanggilnya, boneka-boneka, belaka mengingat betapa ganasnya dia. Wajahnya yang sedingin es retak sesaat, memperlihatkan senyum singkat namun cerah yang mengingatkanku pada waktu kita di Reliktem. Segalanya selalu lebih mudah tanpa gangguan dari kehidupan normal. Membantu diriku sendiri untuk duduk di papan Sovereign Squirrel, aku membaca tulisan itu dan menelusuri salah satu kepingan batu merah dengan jariku. Aku suka haircross merah dan abu-abu, kataku tanpa sadar. Ini lebih mencolok daripada potongan hitam dan putih polos yang aku miliki. Tanpa basa-basi, Grey menarik beberapa item dari penyimpanan dimensionalnya. Sudah waktunya aku mengembalikan ini. Dia mengulurkan belati berbilah putih milik kakakku, pegangannya dulu. Medali Denoir menjuntai di sana, menangkap cahaya saat berputar perlahan. Aku telah menahan keinginan untuk mengikuti lokasi Grey menggunakan medali setelah dia dibebaskan dari aula tinggi. Bahkan ketika orang tua dan mentor aku bersikeras aku memata-matai mereka, aku tidak mengaktifkan fungsi pelacakan. Aku ingin mendapatkan kepercayaan pria itu, dan menguntitnya dengan sihir sepertinya cara yang buruk untuk melakukannya. Namun, ada kenyamanan tertentu dalam mengetahui bahwa aku dapat menemukannya jika aku benar-benar perlu. Pikiran untuk melepaskan kemampuan itu membuatku gelisah. Simpan mereka, kataku, suaraku sedikit bergetar. Sevren akan senang mengetahui belatinya terus digunakan di Reliktem. Dan kamu tidak ingin mengorbankan kekuatan kamu untuk melacak aku jika perlu, tambahnya. Kata-katanya tidak kejam atau marah, hanya apa adanya. Bukan itu yang aku. Aku sudah kehilangan jubah kakakmu, potongnya. Jika belati ini adalah satu-satunya yang harus kamu gunakan untuk mengingatnya, maka kamu harus menyimpannya. Sedangkan untuk medalinya, aku tidak membutuhkan perlindungan High Blood Denoir. Tenggorokanku tercekat saat memikirkan Sevren. Lenora dan Corbett telah memutuskan dia harus mati dan memilih untuk pindah bahkan sebelum aku menerima konfirmasi dari Grey, tapi aku selalu memberikan harapan. Melihat Grey dengan belati dan jubah biru yang disukai Sevren telah menghancurkan harapan itu, tetapi gagal memberikan penutupan yang nyata. Kau benar, kataku setelah menarik napas. Terima kasih. Pegangan perak yang disikat terasa sejuk saat disentuh. Aku menekan jari-jariku ke dalam alur, tapi itu terlalu besar untukku. Menarik sarungnya untuk memeriksa bilahnya, napasku tercekat di tenggorokan. Tertulis di dasar bilahnya adalah simbol, segi 6 dengan 3 garis paralel yang diukir di dalamnya. Apa itu? Grey bertanya, mempelajari ekspresiku dengan hati-hati saat dia duduk di seberangku. Tidak ada, hanya saja, menggeser sarungnya kembali ke tempatnya, aku menyimpan belati dan medali di cincin dimensi baruku. Sebelumnya, di kamar cermin, saat aku masih. Haedric, Grey bertanya ketika aku ragu-ragu. Iya, sudah kubilang aku akan belajar eter, sedikit. Grey mengangguk sambil mencondongkan tubuh ke depan di kursinya. Sebagian besar Sevren yang mempelajari eter. Itulah lambangnya, rune kuno yang berarti eter. 3 tanda untuk waktu, ruang, dan kehidupan, dan segi 6 sebagai simbol koneksi, pengikatan, dan bangunan. Dia menggunakannya seperti semacam tanda tangan, kurasa, sesuatu yang dia mulai sebagai seorang anak, menandai sesuatu dengan simbol eter untuk memberi mereka kekuatan. Itu hanya menempel padanya. Petik 2. Jadi begitu. Perhatian Grey tetap tertuju pada cincin tempat belati itu sekarang disimpan. Aku tidak menyadarinya. Aku belum pernah melihat rune khusus itu sebelumnya. Petik 2.
Aku memutar cincin di jariku saat percakapan animasi dengan Sevren tentang sihir dan reliktem kembali padaku. Dia pikir ada lebih banyak reliktem daripada apa yang dikatakan penguasa kepada kita. Bahwa dengan naik, kita bisa belajar bagaimana melakukan apa yang mereka lakukan, memanipulasi struktur realitas melalui ether. Gray mulai memainkan papan permainan, menggerakkan perisai tengah ke depan. Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Aku tidak yakin apakah dia ingin bermain atau hanya gelisah, tetapi aku membalas dengan mengambil kastor di sepanjang tepi kanan untuk mengancam bagian manapun yang keluar dari garis. Yah, aku bertemu denganmu di Relictums, dan kamu bisa menggunakan ether, jadi. Gray diam saat dia memindahkan perisai kedua untuk mendukung yang pertama. Aku menyelipkan seikat rambut biru ke belakang telingaku saat aku mengirim kastor lain di sepanjang kiri papan untuk memaksa penjaganya turun ke tengah. Kunci kemenangan sejati dalam Sovereign Squirrel adalah mengamankan jalur melalui papan. Ini membutuhkan pemikiran ke depan, tetapi juga kreativitas. Itu adalah permainan yang lambat dan hati-hati. Atau, dengan berfokus pada penghancuran sentri musuh saja, adalah mungkin untuk mengakhiri permainan dengan cepat, tetapi seringkali membuat kedua pemain tidak puas. Kami berdua tahu keberadaanmu di sini bukanlah suatu kebetulan, kata Gray saat dia melakukan langkah selanjutnya. Tidak, aku mengakui, menimbang langkahku, dan kata-kataku, dengan hati-hati. Bukan itu. Memutuskan tindakan berani diperlukan, aku memindahkan seorang striker ke tengah lapangan. Ketika kamu tidak melemparkan dirimu ke kaki orang tua angkatku setelah persidangan, mereka mengatur agar aku membantu Profesor Apelion untuk memata-mataimu dan memenangkanmu, jika aku bisa. Mentorku, aku menahan nama Skite Seris, ragu untuk mengungkapkan hubungan itu, memintaku untuk mengawasimu juga, secara terpisah. Fokus Gray tidak pernah meninggalkan papan permainan. Dia tidak bergeming, mengerutkan kening, atau berkedip. Kami bertukar beberapa gerakan sebelum dia berbicara lagi. Kurasa aku cukup populer. Aku mengerucutkan bibirku dan menatapnya dengan marah. Kamu adalah penyimpangan yang sepertinya tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, dan karena kecerobohanku sendiri, aku telah dibelenggu dengan tanggung jawab untuk melacakmu. Gray berkedip karena terkejut, yang aku tanggapi dengan tawa yang tulus. Aku hanya bercanda, setidaknya sebagian. Aku pikir memaksa aku untuk menjadi asisten Profesor Apelion juga merupakan cara orang tua aku menghukum aku karena menyelinap keluar. Petik 2. Ascender misterius menggaruk rambut pirang gandumnya dengan tidak nyaman, dan matanya kehilangan fokus untuk sesaat. Oh, jadi kamu memilih sekarang untuk bangun, katanya kecut. Aku mengernyitkan alis padanya, tidak mengikuti sampai beberapa saat kemudian ketika bentuk anjing kecil berapi-api dari Regis melompat keluar dari sisinya dan mendarat di tanah dengan tersandung. Lagi, tanyaku saat dia berputar, ekor kecilnya yang berapi-api bergoyang-goyang. Apakah tuanmu melecehkanmu? Anak anjing itu menjatuhkan diri ke punggungnya dan menatap Gray, moncongnya mengerut merendahkan. Keadaan aku saat ini adalah karena kelalaiannya, ya. Sambil menyeringai, aku membungkuk untuk menepuk kepalanya. Maafkan aku. Kamu jauh lebih agung ketika kamu berukuran penuh. Petik 2. Dada berbulu Regis membusung. Aku tahu. Aku kembali ke Gray, yang sedang menatap anak anjing serigala bayangan dengan cara yang sama seperti saat mereka berkomunikasi secara mental. Tidak sopan mengecualikan tamu dari percakapan, kau tahu. Gray meringis dan menggaruk bagian belakang lehernya. Aku hanya mengejarnya. Dia keluar sebentar. Aku menunggu Gray mengatakan sesuatu yang lain, untuk melanjutkan percakapan kami sebelumnya, mengajukan pertanyaan, menyuruhku pergi, apa saja, tapi dia tetap diam. Bosan dengan permainan, aku memutuskan kemenangan sejati tidak ada dalam kartu untuk hari itu. Menggunakan kastor yang aku izinkan untuk diisolasi di dekat pegangannya, aku membunuh perisai yang terdampar dan menghentikan beberapa jarak dari penjaganya. Apakah kamu berencana untuk melakukan apa yang ditanyakan oleh Denoir dan mentor Skite misterius ini? Katanya akhirnya, menggeser penjaganya ke depan. Aku merasakan darah mengalir deras ke wajahku. Inilah yang paling aku khawatirkan, bahwa, bahkan setelah semua yang kami lalui bersama di Relictums, dia masih tidak mempercayaiku. Jika kamu berpikir bahwa aku akan memata-matai kamu bahkan setelah memberitahu kamu bahwa aku telah dikirim untuk memata-matai kamu, maka salah satu dari kami tidak pantas untuk membentuk pikiran ala krian muda, meskipun aku tidak yakin apakah seseorang itu adalah kamu. Atau aku. Lalu kenapa kamu benar-benar ada di sini? Dia bertanya, tatapannya yang mantap menjepitku ke kursiku. Pertanyaan itu seharusnya tidak membuat aku lengah, tetapi aku masih berjuang untuk membentuk jawaban. Yang benar adalah bahwa aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Gray entah bagaimana adalah kunci untuk membuka rahasia reliktem. Dia adalah sebuah teka-teki, orang yang tidak seperti yang pernah aku temui sebelumnya, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tertarik padanya. Duduk di seberangnya sekarang, merasakan beban perhatiannya menghancurkanku, aku tahu itu bodoh untuk menyebut perasaanku padanya romantis. Itu adalah daya tarik, dan salah satu yang aku tahu akan berbahaya bagi kami berdua. Aku ingin melihat apa yang akan dia capai. Bukan untuk menikmati kejayaan yang tercermin dari pencapaiannya, tetapi untuk menjadi bagian dari perubahan apapun yang dia lakukan di dunia, untuk memiliki kekuatan untuk membuat suara aku didengar. Mengambil bidak kastorku, aku membuat langkah terakhirku.
Karena aku percaya padamu, Gray. Tidak banyak orang dalam hidup ini yang bisa aku katakan, tapi aku percaya kamu, dan aku masih berharap untuk mendapatkan kepercayaan kamu untuk diri aku sendiri. Dia bertemu mataku saat itu. Untuk sesaat, topengnya terlepas. Aku melihat keterkejutan dan keraguan di garis alisnya, apresiasi di lengkung bibirnya, keheranan dan ketakutan di matanya, wajahnya membawa dunia emosi yang bertentangan, hanya untuk detak jantung itu, dan ketika topengnya kembali ke atas. Mengalahkan berikut, aku mengerti. Tidak ada yang bisa menanggung beban semua perasaan kontradiktif itu sepanjang waktu, jadi dia menguburnya. Bagus, katanya tegas, matanya tertuju pada papan permainan, bukan aku. Karena orang yang layak dipercaya itu langka, dan aku juga ingin bisa mempercayaimu. Seolah-olah kita sedang berbicara tentang tidak ada yang lebih mendesak daripada cuaca, Gray meraih sepotong striker dan meluncur di papan, melalui celah di pertahanan aku tidak menyadarinya, dan mengkliknya terhadap penjaga aku. Potongan itu jatuh ke meja dengan suara gemerincing. Aku ternganga di papan. Sementara Gray mengalahkanku secara kebetulan ketika kami bermain di Relictum, itu hanya karena aku serakah, terlalu fokus pada kemenangan yang sebenarnya. Kali ini dia telah memasang dan memasang umpan jebakan, lalu menungguku jatuh ke dalamnya. Gray bersandar di kursinya dan menyilangkan tangan. Kami akan terus membiarkan para Denoir berpikir bahwa kamu melakukan apa yang mereka inginkan. Kirim laporan, beritahu mereka apapun yang kamu suka. Petik 2. Aku mengalihkan pandanganku dari papan, di mana aku terjebak menelusuri kembali beberapa gerakan terakhir. Apa kamu yakin? Ascender bermata emas hanya mengangguk. Cara paling pasti untuk kalah perang adalah dengan utusan pengkhianat. Regis menggelengkan kepala kecilnya pada tuannya. Dia mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu dengan sedikit emosi. Nah, sekarang kita semua sudah bertemu dan sepakat untuk saling percaya. Gray mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan sikunya di atas meja, sinar berapi-api di mata emas madunya. Bagaimana kamu ingin membantu aku mencuri relik mati?